Halo semuanya, balik lagi sama aku. Untuk video kali ini aku mau bahas soal gaji perawat di Jerman tahun 2024. Sebenarnya aku nggak ada niat buat bikin video sih, cuman karena aku udah terlanjur dandan, udah siap-siap gitu kan. Sebenarnya aku tuh mau rencananya ya, mau ke toko Asia di kota lain. Cuman tiba-tiba tuh gerimis, terus mendung, jadi aku rasa bakalnya hujan juga. Terus males kan kalau aku bawa-bawa belanjaan banyak terus hujan-hujanan gitu, jadi aku pikir ya udahlah stay at home again. hmm, Cuma karena aku udah terlanjur dandan siap-siap, jadi bikin video aja ya sekalian gitu. Terus seperti aku bilang, aku mau bahas soal gaji perawat di Jerman. Tapi pertama, tahun aku tuh masih dipisahkan ya, perawat Krankenschwester, Altenpflege, kayak gitu-gitu. Terus aku tuh masih yang perawat Altenpflege, atau kalau bahasa Indonesianya itu perawat geriatri kali ya, panti jompo gitu. Jadi mungkin aja beda sama yang generalisirte. Tapi setidaknya kalian udah tau lah kira-kira berapa gitu referensi gajinya gitu. Ya udah langsung aja. Seperti yang aku bilang, kan aku perawatnya Altenpflege ya, atau panti jompo atau geriatri lah ya. Aku tuh lulus aku cerita dikit ya sebelum ke gajinya. Aku cerita dikit. Aku lulusan tahun 2022. Aku lulus bulan Agustus 2022. Terus mulai jadi Fachkraft itu Septembernya kan 2022. Jadi kayak hampir 2 tahun lah tahun ini gitu. Aku nggak akan kasih lihat slip gaji tapi aku bakal bacain di sini tuh map kumpulan gaji aku dari zaman Ausbildung sampai lulus gitu. Oh ya, perlu diingat ya, gaji di Jerman itu tuh bisa dibeda-bedain. Pertama, tergantung kalian tinggalnya di Bundesland mana. Bundesland itu kayak semacam provinsi. Jadi kalau kalian misalnya tinggal di provinsi Schleswig-Holstein, terus teman kalian tinggalnya di Hamburg, di Bundesland Hamburg, terus kalian punya teman lagi di Bundesland Berlin, gitu-gitu tuh bisa beda lah. Pokoknya setiap Bundesland itu punya aturannya masing-masing kalau di Jerman. Jadi masalah gaji itu tuh bisa beda. Terus yang membedakan lagi itu kayaknya kalian punya pengalaman berapa banyak gitu. Kalau misalnya Berufserfahrung kalian banyak, itu bisa juga gaji kalian lebih tinggi sampai bertahun-tahun, kayak di atas 10 tahun atau 5 tahun tuh kayaknya ada peningkatan gaji setahu aku. Atau kalau kalian Weiterbildung, kalian sekolah lagi setelah kalian lulus perawat, gitu juga ngaruh. Pokoknya ada banyak faktor tingkatan gaji itu gimana. Terus kalau misalnya kalian kerjanya di Satarbeit misalnya, itu juga bisa beda, gajinya lebih tinggi dibanding yang kerja di biasa gitu. Terus tergantung juga kalian tempat kerjanya tuh di mana gitu, karena setiap tempat kerja tuh nawarin gaji yang beda-beda juga gitu kan, bisa beda. Aku nggak tahu banget sih Mindestlohnnya sekarang tuh berapa, aku nggak terlalu ngikutin. Tapi aku tuh waktu itu punya ada kayak kenal sama orang yang lagi praktikum tempat aku kerja. Dia itu kerjanya masih di desa lah ya, di Jerman, di desanya. Itu gajinya nggak terlalu setinggi di tempat aku, walaupun kita sama-sama kota kecil, cuma tempatnya dia tuh lebih desa lagi. Kalau aku masih di kota kecil kan. Di tempat aku itu, di kota aku tuh masih lumayan gajinya dibandingkan di tempatnya dia gitu. Aku nggak tahu itu kenapa, padahal kita satu Bundesland gitu kan, satu provinsi, tapi ternyata ngaruh juga ya kalau kalian di desa, di kota kecil, atau mungkin di kota besar gitu, kayak gitu. Jadi ya lihat-lihat lah tempat kerja kalian nawarinnya berapa, makanya kalian cari yang penawarannya paling tinggi gitu deh. Ya udah, aku lihat dulu
gaji pertama kali aku jadi Fakraf ya, tahun 2022, Agustus September berarti. Gaji pertama aku itu dulu itu masih apa ya, aku tuh termasuk cerita juga ya, sambil cerita ya. Terus kalau kalian mau skip ya skip aja sih, terserah ya. Tapi biar ada agak panjang dikit lah videonya. Terus biar kalian tahu lah background aku gitu gimana. Alay. Jadi pokoknya sebelum aku, maksudnya gimana ya ngomongnya, jadi sebelumnya itu gaji di tempat aku itu sekitar 32 atau 37, aku lupa banget lah, pokoknya nggak segede sekarang gitu kan. Tapi pokoknya pas aku lulus tiba-tiba langsung ada kenaikan gaji gitu. Itu kayak kita tuh langsung apa ya, ini sih menurut aku gluk lah ya, kayak beruntung aja gitu. Makanya karena itu juga waktu awal-awal aku sama teman aku habis lulus itu tuh ada beberapa kolega atau teman kerja tuh yang kayak iri gitu kan, karena kita anak baru lah ya, anak Fakraf baru istilahnya, tapi gajinya udah sama mereka yang kerja lebih dulu dibanding kita gitu. Apalagi ada yang lulusannya Krankenschwester lah istilahnya, bukan Altenpflege kayak kita gitu kan, kadang rada dibedain gitu kan. Jadi sempet ada yang nggak suka gitu karena gaji kita sama setara pada saat itu, dan kita lulusan baru lah istilahnya, Fakraf baru tapi gajinya sama yang lain. Tapi kan itu bukan salah kita, itu bukan kita yang minta atau gimana, emang udah apa ya, emang beruntung aja gitu, tiba-tiba pas kita masuk, kita lulus langsung ada kenaikan gaji gitu. Iya, masa ya kita nolak gitu kan, nggak mungkin kan. Iya, ya udah dari sananya emang udah kayak, kalau aku sih mikirnya ya, aku kalau ada orang yang kayak gitu juga, misalnya aku jadi posisinya si kolega aku ini ya, aku malah mikirnya ya udah sih, itu kan rezekinya dia ya kan, kayak nggak ada yang mikir aneh-aneh gitu sih. Tapi namanya orang iri kan ada aja ya. Ya begitulah. Jadi pokoknya aku sama teman aku tuh termasuk gluk sih, ada penaikan gaji itu bener-bener habis kita lulus itu. Oke, langsung ya, gaji pertama itu netonya kita 2.600, tapi kita dipotong sama mite, sama mite itu uang kos. Jadi kalau ditotalin sebenarnya 2.800 netonya. Jadi 2.800 tuh netonya. Terus brutonya 4.300 gitu. Tapi di gaji ini tuh ada namanya ini sih, Sonntag sama Samstag Zuschlag gitu. Jadi kalau di kita itu, di zaman itu, kalau kalian kerja Wochenende atau kerja pas weekend, itu kalian dapat Zuschläge. Jadi kayak ada bonus tambahan gitu kalau kalian kerja di weekend. Makanya semakin kalian sering kerja weekend, gaji kalian tuh bisa lebih tinggi gitu. Sama kalau kalian kerja dinah gitu di tengah malam. Kalau nggak salah up and 21 Uhr atau up 20 Uhr deh kalau nggak salah. Jadi kalau kalian nachtdienst, nachwache gitu, pokoknya kerja tengah malam gitu, itu ada tambahan lagi, gajinya lebih gede gitu. Itu gaji pertama aku. Terus yang paling gede di tempat aku nih, gaji tergede itu waktu kita dapat Jahresgratifikation. Kalau di tempat lain itu macam-macam ya, ada yang namanya Weihnachtszuschlag atau apa gitu, kayak apa ya, bonus Natal lah istilahnya. Kalau di Indo kan dapatnya waktu THR kan, THR kalau mau
Idul Fitri kan dapat THR. Nah kalau di Jerman itu THR-nya tuh pas Natal gitu. Tapi di tempat kita itu namanya bukan Natal, bukan bonus Natal, tapi ini Jahresgratifikation ini. Nah tapi dipotong ini juga ya, dipotong Steuern, dipotong pajak gitu. Jadi tapi tetap lumayan. Yaudah deh aku sebutin aja kali ya, brutonya tuh kalau pas aku deket Natalan, jadi kayak bulan November, setiap bulan November kita tuh dapat ini Jahresgratifikation, jadi kayak THR lah dari bos, tergantung cara performa kita kerja dalam setahun, istilahnya kayak gitulah. Aku susah jelasinnya pakai bahasa Indonesia, jadi maaf ya kalau terbelet-belet gitu ininya ngomongnya. Jadi brutonya itu pas bulan September itu 5.270-an. Terus netonya 3.373. Tuh, itu gaji tertinggi. Itu kalau tiap bulan aku gaji segitu aku nggak akan berswearan sih. nggak akan mengeluh capek kerja atau apa itu. Nah ya, leider nur einmal im Jahr. Ya pokoknya sebenarnya kan aku nyebutinnya gaji ini ya sama Zuschlag kan sekitarnya itu kalau di tempat aku itu, tapi ohne Zuschlag ya. Kalau aku nggak kerja weekend, aku nggak kerja ini, itu aku gajinya sekitar 4.000 waktu itu di Vertrag pertama itu 4.000 euro bruto. Terus kalau netonya itu sekitar 2.600 2.700-an gitu netonya. Tapi kalau sama Zuschläge bisa sampai 2.700 1.800 kayak gitu, tergantung ininya kan, berapa banyak aku kerja weekend, kerja Wochenende. Iya. Terus ada lagi tuh kalau misalnya aku pernah tuh nyoba sekali Nachtdienst kan, nyobain kerja tengah malam. Mana ya itu, kapan ya itu terakhir aku kerja. Waktu itu aku kerja malam itu 9 jam, hitungnya karena sejamnya pause, itu dapatnya 38 euro lebih gitu, lumayan sih. Tapi ini masih yang tahun lalu. Nah tahun yang sekarang itu ada kenaikan lagi gaji, kayaknya 3 bulan yang lalu deh kayaknya kalau nggak salah. Naiknya nggak banyak sih, kayak sekitar 100-200 euro kayaknya hampir 200 euro, tapi kan dipotong pajak juga. Jadi aku kasih tahu gaji terakhir aku kali ya, yang bulan Mei itu bruto aku 4.400, netonya 2.900. Tapi itu aku kerja ada ini pas Feiertag. Nah pas Feiertag itu juga dapat ini sih Zuschlag lebih tinggi, jadi dapat uang bonus lagi. Kalau Feiertag itu hari libur gitu, misalnya ada perayaan apa gitu, hari libur nasional, terus kalian kerja di hari itu, nah itu bonusnya lebih tinggi dibanding kalau kalian kerja pas weekend. Jadi makanya kalau aku ditanya Einspringen itu jelasinnya gimana ya. Einspringen itu misalnya besok tuh harusnya kalian libur, tapi mereka kekurangan staff, kekurangan orang, terus kalian ditanya kalian mau nggak kerja buat besok walaupun sebenarnya kalian libur gitu. Nah itu kalau aku ngeliat tergantung, pertama itu Feiertag atau Wochenende, jadi itu hari libur nasional atau itu weekend gitu. Kalau itu ya aku udah lebih mikir oh ya udah mau gitu. Tapi kalau enggak aku mikir-mikir lagi, karena kan aku nggak dapat uang lebih istilahnya. Tapi kalau aku kerja Einspringen buat besok, kayak apa namanya, ngambil hari itu walaupun aku libur, otomatis aku dapat uang lebih gitu. Dan itu jamnya masuk ke jam lembur gitu, jadi kamu dapat jam lembur Überstunde, terus kamu dapat uang Zuschlag ini tadi, uang bonus gitu. Terus yang kedua aku lihat
siapa yang kerja di hari itu. Kalau orangnya nggak enak, males juga gitu. Jadi ada pertimbangan lah, nggak gampang bilang iya kalau mau einspringen. Iya sih, jadi lebih banyak gitu deh apa, berapa bulan yang terakhir itu lumayan sih. Terus jadi berapa bulan terakhir itu kenaikannya, kalau cuma naik 100-200 euro dipotong pajak itu nggak banyak sih ya, tapi yang persenannya buat Suslak ini tadi sih lumayan. Jadi yang tadinya cuma berapa persen jadi naiknya berapa persen gitu. Jadi makanya aku kalau di plan banyak kerja weekend weekend nggak masalah sih. Aku nggak pernah ini sih, nggak pernah bersferan, nggak pernah ngeluh, karena ujung-ujungnya dapat duit lebih banyak gitu kan kalau aku kerja banyak weekend. Cuman yang nggak enak kalau misalnya kalian punya plan mau ketemu sama temen mau apa gitu kan, karena kan kebanyakan orang-orang tuh kerjanya liburnya pas weekend, pas weekend gitu, terus kalian nggak bisa ketemu sama temen. Tapi aku juga jarang sih gitu. Jadi aku tuh sebenarnya gerna aja sih kerja weekend gitu, kerja pas ini. Udah sih ya gitu doang kayaknya. Kalau masalah gaji, seperti yang aku bilang, tiap tiap tempat kerja tuh bisa beda, tiap Bundesland atau provinsi itu bisa beda gitu. Dan apa namanya, aku juga ngasihnya di tempat aku gitu kan buat referensi, tapi di tempat lain bisa aja lebih besar atau lebih dikit gitu. Buat ini doang sih, motivasi buat yang kalian mau kerja di Flege itu kayak gitu. Terus oke lah ya, ini neto bisa sekitar sekian 2.900. Tapi ingat di zaman itu mitanya tinggi, buat bayar uang wonong, buat bayar uang kos itu termasuk tinggi. Aku masih gluk karena aku dapat harga kosan yang murah, aku bayar 275 gitu, jadi masih oke lah ya. Tapi biaya hidup di Jerman juga tinggi gitu, buat makan, buat internet, buat bayar tagihan yang lain entah apa gitu, itu termasuk tinggi gitu. Aku untungnya orangnya juga kalau makan termasuk nggak yang banyak sih, aku jajannya juga nggak yang gimana gitu, lebih ke shopping kali ya. kalau kalau biaya hidup yang itu, kalau buat makan aja nggak terlalu sih sebenarnya, kecuali kalian suka makan di luar, suka makan di restoran, beli-beli kayak gitu, itu pasti lebih mahal, itu pasti sangat-sangat jauh lebih mahal. Tapi kalau kalian rajin masak, kalian makan apa, masak-masak sendiri, itu nggak semahal itu sih sebenarnya. Anggap aja nih ya kasarannya, kalau kalian sih kira-kira mau nabung tuh dengan gaji segitu, kalau aku sih mikirnya seboros-borosnya aku neto 2.900 itu dikurangin biaya apa aku bayar buat wonung, buat apa kosan, makan dan lain-lain, itu 900-nya aku bilangin ya, tetap aja aku bisa nabung 2.000 gitu. Itu seboros-borosnya aku sih. Jadi bisa sebenarnya nabung, itu pasti bisa kalau kalian tidak punya beban-beban yang lain. Taulah ya generasi sandwich yang aku maksud. Oke. Ya udah sih itu aja. Semoga kalian gak kepo lagi dengan gaji perawat di zaman 2024, dan semoga buat kalian lagi cari referensi, mau cari info kira-kira gaji perawat di zaman tuh berapa, ya kalian jadi tau lah sedikit-sedikit kan. Terus kalian aja memotivasi juga buat kalian yang mau Ausbildung perawat gitu. Mungkin habis video ini aku mau cerita pengalaman pertama kali aku Ausbildung di Pflege, jadi Altenpflege gitu. Aku bakal bikin 2 versi sih, tiba-tiba aku kepikiran aja sih soal ini. Versi pertama itu hari pertama aku kerja di situ. Hari pertamanya aku tuh masih inget, bulan-bulan pertama, kedua, pokoknya awal-awal tuh masih inget banget awal-awal gimana susahnya, gimana anstrengannya, gimana
Pokoknya lah. Terus yang kedua itu versi di sekolahnya, gimana itu susahnya juga gitu. Kalau kalian tertarik, bilang aja. Misalnya aku lama tuh nggak upload, nggak bikin video, kalian DM aja biar akunya termotivasi. Karena aku kalau udah mager itu susah gitu kan, tapi kalau ada yang nyemangatin dikit mungkin membantu. Nah yaudah, makasih ya buat yang mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.